Saat dalemin, saya berada di dalam telaga selama 41 hari tidak makan tidak minum. Dalam kondisi setiap malam-malam ganjil, Abah itu datang untuk melemparkan sesajenan bunga, apalah segala macam itu biar kita recharge. Jadi ngerasa sehat lagi, seger lagi. Nggak tahu gimana caranya Abah ngelakuin ritual itu, pokoknya saya memang tidak ngerasain lapar. Tapi kalau ada yang bilang, lah kalau lu menstruasi berarti gagal. Konteksnya gini ya, di sini tuh konteksnya kan ilmu hitam, bukan ilmu putih. Ilmu putih kita puasa, menstruasi ya batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Jagat, dimanapun Anda berada. Kali ini, di episode kali ini, tentunya episode yang sangat spesial sekali karena kita kedatangan bintang tamu yang mungkin sangat familiar buat Sobat Jagat. Mau tahu kelanjutannya tetap di Jagat Pasundan 19, The Story of Mystery. Nah, di sini saya sudah kedatangan Teh Ria nih. Oke. Gimana? Halo, siapa nama fans kamu apa? Sobat Jagat, Teh. Sobat Jagat. Halo, udah kenal saya. Perkenalkan saya Ria Puspita. Nah, di sini kita ulik Teh Ria. Boleh. Pengalaman-pengalaman dari Teh Ria. Teh Ria, sebelum kita masuk ke pembahasan ya, saya mau tanya kabarnya gimana Teh Ria? Alhamdulillah, damang. Alhamdulillah. Nah, Teh Ria nih sebelumnya terima kasih banget ya Teh udah diizinkan gitu untuk berkolaborasi dengan Teh Ria. Sama-sama, terima kasih juga udah datang ke studio saya. Nah Teh, pengalaman Teh Ria ini kan sudah banyak yang tahu ya. Mungkin Sobat Jagat juga di rumah sudah tahu kalau Teh Ria ini mantan dari dukun santet gitu ya Teh. Nah, awal mulanya itu Teh sebelum jadi melakukan praktisi dukun santet itu Teh Ria punya dari keturunan atau gimana tuh? Kalau untuk keturunan memang keluarga papa sama mama emang zaman mereka kakak-kakaknya, terus uwa-uwa mereka, pokoknya tetua-tetua saya di atas memang suka dengan spiritualis gitu. Terus saya sih tidak mendalami dari kecil, cuma kalau papa saya bilang saya sudah bisa punya halusinasi teman kecil itu dari umur saya anak saya sekarang lah 3 tahun sudah mulai main punya teman kecil. Tadinya orang tua saya mikir ya biasa lah kalau anak kecil kan punya teman halusinasi gitu. Nah lama kehidupan saya di SMP mulai berubah tuh. Karena saya termasuk satu sekolah di sekolah favorit. Nah adalah beberapa pembulian gitu karena memang notabene keluarga saya itu keluarga tidak mampu. Tapi di situ saya belajar ilmu bela diri dulu awalnya sampai akhirnya terjun ke ilmu kebal karena kan dari bahasa kita ya orang Sunda mah ada aja yang tekbal, ibaratnya yang ya kita berbau-bau kebal lah kan. Kalau orang Sunda mungkin udah nggak asing sama ilmu seperti itu. Terus kita lanjut sampai SMA masih ya biasa aja tapi saya sudah tidak ada pembulian karena saya lebih orangnya itu temperamen, lebih emosional, lebih jaga diri banget, lebih galak lah gitu. Sampai akhirnya lulus sekolah, ngalaminlah di sini yang namanya anak korban broken home. Jadi keluarga saya, orang tua saya khususnya ada perseteruan. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk jalan pintas saya karena rasa sakit hati saya saat itu sama ibu saya. Nah saya melakukan hal yang tidak baik karena anjuran dari guru spiritual saya. Saat itu guru silat saya ngajak saya ke guru besarnya beliau. Itu ada di Jawa Barat juga. Saya datang bareng sama guru silat saya, bertemu sama Abah, sampai akhirnya Abah menawarkan mau nggak kalau rasa sakit kamu itu dibalas dengan cara menyakiti tapi tanpa menyentuh. Maksudnya apa? Dijelaskan
begini, ya santai, teh telu, ya guna-guna, nanti kamu banyak kalau udah bisa nyangkupin semuanya kita tambah lagi gitu. Karena kebetulan Abah itu tidak ada turunan, jadi diturunkannya ke saya. Karena saya minta waktu untuk memikirkan semuanya karena Abah saat bilang semua prosesinya itu kurang lebihnya dalam waktu 41 hari plus ada beberapa hari untuk pendalamannya. Jadi kurang lebihnya adalah mau hampir 2 bulan gitu. Saya pulang ke rumah ke Jakarta lagi, saya kasih tahu papa saya. Akhirnya saat itu papa saya memang lagi sakit, saya bawa papa saya ke Cirebon. Nah, mulai dari situlah saya belajar buat balik lagi ke sana, belajar buat apa ya, dalemin spiritual yang menurut saya itu tadinya nggak yang terlalu ekstrim lah. Ternyata saat dalemin saya berada di dalam telaga selama 41 hari tidak makan tidak minum. Dalam kondisi setiap malam-malam ganjil, Abah itu datang untuk melemparkan sesajenan bunga, apalah segala macam. Itu biar kita recharge. Jadi ngerasa sehat lagi, seger lagi. Gak tahu gimana caranya Abah ngelakuin ritual itu, pokoknya saya memang tidak ngerasain lapar. Tapi kalau ada yang bilang, lah kalau lu menstruasi berarti gagal. Konteksnya gini ya, di sini tuh konteksnya kan ilmu hitam, bukan ilmu putih. Ilmu putih kita puasa menstruasi ya batal. Kalau di sini ilmu hitam yang berbau-bau darah najis dan haram itu dibolehin. Bahkan itu kayak hal yang diperbolehkan, bahkan untuk memajukan energi itu paling sangat dibutuhkan gitu. Nah, setelah 41 hari dengan banyak kejadian, ternyata saya itu ngelakuin hal ini kan bukan sendirian. Ada 6 orang yang sudah pernah melakukan ini. Ya senior lah, senior saya. Mereka itu gagal selalu di malam 38, 39, udah mau detik-detik akhir. Begitu sampai saya di malam 38, 39 memang mencekamnya berasa banget. Ibaratnya ya kita ketemunya bukan lagi penampakan tapi serangan kayak dari bawah, kayak kita ditarik. Terus kayak di atas kepala kita kayak kita ditekan buat dipendem. Terus ya banyak lah gitu hal-hal yang bikin banyak senior saya gagal untuk melakukan ritual itu dan mulai dari nol lagi. Nah, saya mulus-mulus aja nih berhasil. Saat berhasil kita kan istirahat dulu dalam 1-2 hari. Nah, kelanjutannya ngobrol-ngobrol dulu sama Abah untuk mempraktekkan itu ke murid. Jadi ke sesama murid. Tapi di sini saya garis besarkan muridnya ini murid baru. Jadi dia nggak tahu kalau di dalamnya ini ada unsur ilmu hitamnya. Nah, saya bilang ngorbanin dia, itu urusan Abah gitu. Akhirnya ngorbanin salah satu murid di sana. Gejalanya dia cukup lumayan oke. Dalam waktu seminggu itu ngerasa demam tinggi, terus kakinya dia itu keluarin kayak merah-merah kayak koreng gitu, bisul. Terus keluarnya itu nanah sama kayak ada uletnya. Nah, itu dia udah ke mantri, udah ke puskesmas, udah kemana-mana. Terus akhirnya barulah disembuhkan sama Abah. Dirasa sama Abah apa yang ritual saya lakuin ini berhasil, Abah menyuruh saya untuk kembali ke Jakarta. Setelah saya ke Jakarta, saya belum dapat itu pasien dalam waktu sebulan itu, kurang lebih ya sebulan lah ada, mau sebulan 2-3 minggu itu belum ada pasien datang. Nah, tiba-tiba adalah perempuan datang, pasien pertama saya minta untuk dipakaikan pelet atau enggak dia mau minta mantan suaminya itu pisah sama istrinya yang sekarang untuk kembali sama dia. Saya tanya, kamu dapat alamat saya, bahkan kamu tahu rumah saya itu dari mana? Saya tahu dari Abah yang ada di sana. Terus ngasih tahu untuk ketemu sama ada anak buahnya. Nah, itu ternyata sama anak buah saya dulu ketemu di daerah Jakarta, terus dianterin lah gitu. Terus saya panggil anak buah saya ini, suruhan Abah, iya teh gitu kan. Ya udah saya kerjain apa yang dia mau dengan bayaran awal itu saya dapat 8 juta rupiah tuh. Udah 8 juta saya dapetin, saya lakuin, ternyata dia datang lagi 2 hari kemudian. Teh belum ada hasil gitu. Ya kamu tunggu aja nanti 1 minggu. Karena kan ritual itu baru saya lakuin, kayak masih greget bingung lah harus apa dulu, masih ya namanya baru kita lupa ini. Nah, pas seminggu dia datang, teh udah berhasil. Mantan saya nangis-nangis lah, minta-minta buat balikan lagi. Nah, dari situ mulai banyak pasien itu, satu dari mulut pasien saya yang ini, kedua dari setiap pasien yang datang ke Abah ternyata dari orang Jabodetabek, terus dari orang yang deket lah rumahnya dari sini gitu, dari Bandung, yang deket-deket yang kayaknya kalau jarak ke daerah sana tuh agak jauh gitu, daerah ke Abah kan pedalaman banget. Akhirnya saya dapat link dari situ, itu pun nggak yang sebulan full, jadi kayak 1 minggu cuma 1 orang, sebulan gitu. Itu kan berjalannya panjang ya, sampai ada yang menyakiti, terus
minta matiin segala macam, sampai akhirnya di titik saya berantem dengan salah satu spiritualis dari Kalimantan. Saya disitulah ada dapat perlawanan ya kan. Jadi saya punya klien itu minta atasannya dia untuk disakitin biar dia yang nanti jadi atasannya, dia yang gantiin. Akhirnya kita lakukan itu dalam waktu seminggu sampai 2 minggu udah berhasil. Ternyata orang ini tuh pulang kampung, berobatlah dia. Ya saya nggak tahu ini perlawanan atau hidayah memang dari Tuhan. Saya yakin Allah itu kasih semuanya itu ke saya untuk saya bisa bebenah diri. Dan keberhasilan itu pun saya nggak tahu memang karena saya sakti atau memang Allah nunjukinnya dari situ gitu. Karena itu saat berhasil dalam waktu singkat itu ada perlawanan. Ada perlawanan, entah itu dia beneran berobat atau dia berdoa kan kita nggak tahu. Karena saat itu kendi saya 4 itu pecah, terus meledak, rumah praktek saya kebakaran semuanya, rasa di sekujur badan saya masih kebakar, di atas kepala saya 1 jengkal itu ada pusaran api. Saya mengalami itu terus menerus, tapi di malam hari pertama saya melihat ada laki-laki sudah usia tua, terus badannya ada tatonya, kayak tatonya tuh nggak jelas gitu, kurus, terus ada tindikannya. Dia cuma nunjuk saya, terus dia ngomong tapi kurang jelas. Tapi saya paham yang dia dengerin karena kurang jelas itu karena dia jarak jauh kan. Intinya itu dia ngomong gini, kamu darah cucu saya akan balas darah, nyawa cucu saya akan balas nyawa. Saya nggak ngehin kalau maksud dia tuh apa. Pas di malam kedua rasa panas itu makin ada kan. Dia datang lagi bawa tombak. Kalau kamu mau ini selesai, kamu bertobat dan minta maaf, digituin. Nah itu saya belum ngelakuin itu selama beberapa bulan. Saya ngalamin yang namanya panas sekujur tubuh itu udah kayak apa ya, orang dibakar tapi nggak tahu siapa yang bakar. Nah mata itu rasanya kayak ditusuk, kayak dipukul, kayak ditonjok. Terus saya pergilah ke rumah papa saya, kan kebetulan tempat praktek dengan rumah kan beda. Nah itu saat ditolongin sama orang, jadi kejadian gini, saat meledak terus kebakaran, saya ditolongin sama orang, dibawalah ke rumah, terus saya disuruh pulang. Pas pulang itu kata orang-orang saya malah lari-lari, padahal saya ngerasa naik angkot, kayak naik mobil gitu. Kata orang malah saya lari-lari, soalnya sih yang nolongin saya bilang nanti di bawah pohon situ biasanya ada mobil charteran ke deket rumah kamu kok, kan emang deket kan jaraknya gitu. Memang dari rumah praktek saya ke rumah saya jaraknya kurang lebih ada 45 menit lah, nggak begitu jauh kan. Nah, kata orang saya lari-lari, makanya papa saya dipanggilin kan. Saya datang tuh saya kayak orang setengah pingsan karena kan semua ngeblur mata saya, kunang-kunang. Tuh saya bilang aus gitu. Terus papa saya ngasih minum, almarhum papa saya ngasih minum. Terus saya jelasin badan aku panas gini. Terus ya udah mandi dulu. Saya mandi. Ya udah saya nurutin, kali aja iya mandi di sini nggak kayak mandi di tempat praktek atau di tempat si orang yang nolongin saya. Coba di sini enak nggak? Enggak, malah makin panas. Tambah lagi kalau saya dengar papa saya baca doa, ngaji, sholat. Kan papa saya doyan banget yang ngaji lah gitu. Panas, lu ngapain sih? Udah diem pak, stop gitu. Udah selesai dia ngaji, tapi rasa panas itu yang tadinya di kaki panas banget jadi berkurang. Jadi saat ngaji mah panas banget, tapi dia selesai ngaji itu berkurang. Begitu terus sampai 6 bulan, sampai akhirnya saya ngomong sama papa saya capek, saya mau nyerah, saya hampir gila karena tiap malam saya mimpinya yang aneh-aneh, yang minta tolong, terus yang marah-marahin saya, yang inilah itu, terus badan saya kayak orang dipukulin, digebugin, sampai akhirnya papa saya bilang yuk tobat bareng, karena sebenarnya papa tuh udah tahu apa yang kamu lakuin. Ya biar gimana pun namanya orang tua, mau maki-maki anak saat ketahuan saya nggak bisa apa-apa karena di notis papa saya itu kan dalam keadaan stroke, jadi takut juga sama saya karena yang ngurusin saya. Udah saya bilang nggak mau tobat gitu, nggak mau lah, lu nggak usah ngajarin gue. Udah ini gue pilih karena gue belain lu, gue mau ngurusin lu, nggak gini caranya. Akhirnya 2 hari kemudian ya udah, karena saya kayaknya udah pasrah. Saya mau tidur nggak bisa, saat itu tuh ngantuk banget rasanya. Kok tumben abis azan itu asar atau maghrib, karena saya udah nggak pernah keluar rumah kan. Saya tidur tapi setengah sadar, antara sadar sama nggak sadar, saya mendengar suara seperti pecutan, tapi ada suara bukan ngegerem ya, gemak, lebih menggema. Manro buka, di situ saya langsung bangun. Saya bangun, saya ngerangkak nyari papa saya lagi sholat
habis selesai lagi zikiran, habis selesai sholat, saya langsung tiduran di paha papa saya pelukin, saya minta maaf gitu, bantuin aku takut, aku nggak mau mati gitu, aku takut banget, nggak, aku janji ini udah, aku nggak mau main-main gini-gini lagi, udah banyak orang yang nggak aku kenal aja aku sakitin, aku nggak suka sama mama. Nah aku jelasin, terus papaku malah menjelaskan hal yang ngagetin, ibaratnya semua tuh nggak salah mama tapi salah aku gitu, salah papa. Akhirnya dia dibantulah sama papa buat ngucap 2 kalimat syahadat, itu sampai 5 kali nggak bisa karena kayak di tenggorokan aku sakit, susah banget, sampai akhirnya yang keenam baru bisa. Nah di situ mulai deh dituntun pelan-pelan, tapi rasa panas itu nggak begitu langsung hilang, tapi berkurangnya pelan-pelan. Berangsur-angsur berarti Ya ya? berangsur, cuma aku udah nggak mikirin rasa panas itu yang ada di otak aku, gue nggak mau mati, gue takut gitu. Terus baru di 2017 aku pakai hijabnya itu kan udah mulai enak nih badan. Aku ngikuti terjun ke majelis temanku, ada acara maulidan. Nah di situ kan kita kayak cari apa donatur gitu ke RT kan, ngamen lah gitu. Udah dapat proposal kita ngamen. Di situ aku malu karena aku doang yang nggak pakai hijab. Akhirnya aku belajar pakai hijab. Kata papa, mau ngapain? Aku pantas nggak ya pakai hijab gitu. Akhirnya aku belajar pakai hijab. Awal itu aku syar'i banget. Aku tuh pakai apa namanya, gamis gitu kan. Sampai akhirnya semua kaget ngeliat perubahan aku benar-benar drastis banget. Cuma aku nggak bakalan bilang kalau gue lagi tobat, tapi aku bilangnya ya kan gue ikut majelis, masa gue nggak pakai kerudung gitu, cari alasan karena kan nggak mungkin semua orang itu harus tahu. Tapi kalau yang wapak kebal itu hampir orang yang nongkrong bareng sama aku tuh tahu aku punya itu, karena aku nggak ada takutnya untuk berantem kan. Just it, jadi orang nggak tahu yang aneh-aneh lagi. Karena bagi aku itu kan dapur dan itu rahasia gitu. Karena dulu kan aku sifatnya aneh, orang itu susah banget nyari aku. Tapi kalau emang lagi malam pasti ketemu aja gitu. Ada aja kayak aku lagi di clubbing, lagi di mall, depan mall kan ada tempat nongkrongan, di taman lagi nongkrong, adalah salah satu di Jakarta Selatan yang cukup terkenal. Kita nongkrong di situ pasti ketemu sama aku. Terus aku orangnya yang dingin, yang galak, yang tukang ya pokoknya orang notice ya Ria tuh kayak laki-laki lah gitu kan. Sampai di titik udah mulai istiqomah, aku ngerasain perubahan itu kan drastis di hati. Sampai selesai semuanya, aku nggak ngerasain lagi ada panas. Aku bilang sama papa, saat nggak ada panasnya itu di saat aku belajar buat tadarusan terus khatam Quran. Nah itu mulai deh diajakin, ada saudaraku ngajakin lah. Itu teman tapi udah kayak orang deket lah, udah kayak saudaraku sendiri, ngajakin aku untuk keliling beberapa apa tuh namanya, pondok pesantren. Itu kameranya oke nggak? Oke kan? Beberapa pondok pesantren untuk ya kita itikaf gitu kan, itikaf buat pembersihan badan, karena dia tahu. Akhirnya aku ceritalah sama satu orang ini, dibantu ya. Kalau zaman sekarang kita ngomong, aku diruqyah lah ke beberapa orang gitu di pondok. Terus ya udah dititipin sebentar, adalah beberapa bulan aku di situ untuk belajar ya ilmu kebatinan kan, karena kan batin aku luka kan, batinku luka, sakit, penyembuhan. Nah sampai akhirnya jadi aku udah selesai semuanya nih, jadilah istiqomahnya, tinggal istiqomahnya nih, tinggal aku ngelanjutin itu terus menerus gitu, ngikuti majelis, ngajar ngaji, terus ngaji buat diri aku sendiri, belajar sampai akhirnya Allah itu nolin aku, nggak punya uang sama sekali. Terus aku difitnah juga, itu sering banget difitnah, kayak aku mau ngikut majelisan gitu, ngapain sih dia ngikut majelisan, dulu kan dia pakaiannya begini, rokok gini, terus aku yang diem aja. Aku tipikal orang kan yang nggak mau klarifikasi, lebih baik orang nganggap aku jelek, yang penting aku nggak mau lah ngelakuin hal yang buruk. Sudah selesai itu semua, ternyata nggak sampai di situ, terus sampai ada 2 tahun, sampai titik aku ketemu sama salah satu orang tua, aku ngobrol, terus belajar ilmu kebatinan lagi buat mendalami apa sih artinya kehidupan gitu kan. Terus 1 tahun berlalu sama bapak ini, aku ketemulah sama suamiku, kenalan, ini segala macem, pacaran lah bahasanya. Saat mau nikah, barulah ketemu sama orang tuanya. Ternyata bapak ini tuh mertuaku, bapaknya suamiku. Jadi kalau sekarang mah bilangnya guruku mertuaku lah bahasanya gitu, yang mengajari aku buat kehidupan itu tuh nggak seluas daun kelor. Itu tuh luas sekali gitu. Di Nusantara ini banyak kepala itu yang beda-beda. Kan belum tentu juga orang yang ibaratnya pakai topi biasa imannya kurang bagus. Jadi aku belajar kehidupan itu luas,
bisa harus menerima kritikan orang. Saat itu tuh harus lepasin, ikhlasin semua kalau orang benci sama aku atau orang nggak suka sama aku. Di situ mulai aku belajar tahu yang namanya puasa, dari puasa wajib sampai ke sunnah. Terus aku ngejalanin sholat dari wajib ke sunnah. Terus aku ngejalanin beberapa zikiran yang itu bahasanya gunanya beda-beda untuk kayak keselamatan. Oh ini tuh zikir untuk kita rezeki. Oh ini tuh zikir untuk dunia akhirat. Sampai akhirnya tahu di 2020 aku menikah sama suamiku, hadiah yang terbaik lagi sama Allah kan aku akhirnya nikah, karena sebelumnya aku pernah divorce ya. Aku menikah sama suamiku yang sekarang di 2021 aku melahirkan anakku. Jadi kayak beruntun tuh aku dapat hadiah terus dari Allah. Terus umur anakku 8 bulan mulailah di situ aku viral. Jadi sekarang itu untuk gunanya hidup, ternyata dendam aku yang lama itu gak kepake sama sekali. Ternyata saat aku berdamai sama diri aku sendiri aja, itu udah berangsur membaik. Karena kan Tuhan tidak suka untuk yang kegaduhan. Terus udah kayak gitu Rasul pun gak suka yang namanya perdebatan. Jadi kalau aku tuh emang gak suka yang namanya debat-debat gitu. Bukan dibilang lo bakalan kalah, lo ngerasa kalah ya, lo gak pinter karena lo bodoh gini. Ya memang saya bodoh, saya gak mampu, saya gak bisa. Karena saya nggak mau ngucapin kata-kata yang menyinggung orang lain, lebih baik saya yang disinggung gitu. Nah, kan dari di zaman sekarang ya banyak sekali yang nggak percaya tuh teh sama santet gitu ya. Nah, saya mau tanya nih kan teteh sebagai yang pernah gitu ya punya ilmu santet itu seperti apa sih teh? Ilmu santet itu sebenarnya gitu. Ilmu santet itu kan ilmu sihir yang adanya di otak sama di hati kita. Kenapa nggak perlu dipercayai? Berarti kalau lo lagi percaya sama ilmu santet itu berarti pikiran sama hati lo lagi rusak. Karena saat gue melakukan ilmu santet aja, saya ngelakuin ilmu santet aja karena pikiran dan hati saya lagi rusak. Sampai akhirnya dendam itu tuh menguasai, emosi menguasai, akhirnya nyampe lah untuk nyakitin orang. Sekarang gini, ada kata-kata yang namanya ketulah, ada kata-kata yang namanya lo sih nggak dengerin omongan orang tua lo, akhirnya dapat ketulah gitu kan, dapat malapetaka lah bahasanya gitu. Jangankan ilmu santet, kita lagi dalam keadaan sakit hati kita berdoa, tiba-tiba Allah kun fayakun, doa kita diijabah, kita doain orang yang baik tapi Allah balasnya malah dapat hidayah. Itu kadang-kadang disalahartikan menjadi santet kan, kita nggak tahu. Saat kita ngerjain, saat dulu saya ngerjain, saya bilang mau iblis mau apa, saya udah anut, udah ngelakuin ritual segala macem. Saya nggak pernah ngeliat di psikonnya si pasien itu kayak gimana. Apakah dia ngelakuin sakit itu atau ngerasa sakit itu kebentur bareng sama fisiknya dia atau gimana. Yang penting kita hajar terus sama ilmu hitam yang memang ada jampenya gitu kan, ada kata-kata yang emang harus kita ritualkan. Jadi kalau untuk zaman sekarang harus mengerti dan memahami konteksnya hal goib yang nggak kelihatan. Kayaknya nanti adanya perseteruan lagi gitu. Karena saya udah 3 kali. Ini yang kali ketiga. Yang kali pertama saat saya viral, kalau yang pertama saat viral cuma nanya kenapa bisa nyantet, sampai akhirnya saya mengeluarkan omongan, statement, kalau lu nggak mau kesantet, kalau lu nggak mau pusing, udah baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Karena pernah gue punya jin gua datang-datang pincang-pincang karena ternyata orang ini mengamalkan doa Nabi Yunus. Yang kedua saat banyak ibaratnya praktisi-praktisi bodong yang menipu banyak banget pasien gitu kan, sampai akhirnya pura-pura keluar keris, keluar ini. Nah sekarang pun lagi begitu juga, orang banyak yang skeptis dengan goib. Teria kayak gimana? Ya nggak gimana-gimana. Saya aja nggak suka, misalnya saya nggak suka dengan bola, tapi dia sukanya bola, ya saya sukanya badminton. Ya nggak bisa saya dipaksa untuk suka sama bola. Saya nggak suka sama bola, saya sukanya badminton. Begitu juga orang yang sukanya bola, nggak bisa dipaksa untuk jadi suka badminton. Tahu, ya gue ngerti, tahu kalau bola tuh mainnya begini-gini, kalau masuk ke gawang namanya gol. Begitu juga kalau pemain badminton, kalau misalnya begini-gini, oh iya smash, ada masuk poin, ini segala macam. Jadi biarlah orang yang nggak percaya ataupun nggak mau tahu, bahkan tidak mengindahkan kata hal mistis, goib dan horor, indigo dan lain-lain, biar itu pendapat orang. Masing-masing aja. Masing-masing aja, karena sekalinya saya keluarin statement yang sudah itu sangat jelas banget, saya detilin statement itu aja masih salah paham. Apalagi saya tidak mengeluarkan statement apa-apa yang saya diem saat dipukul.
Ngerti nggak? Iya, iya. Saya dihujanin sama batu, tapi saya diem aja. Ini saya melindungi diri saya karena saya sudah tidak praktisi ilmu hitam. Betul. Nah, jadi kalau orang zaman sekarang kan Gen Z itu lebih kritis banget dan apapun itu dikritisin. Jadi udahlah, jalurnya kita memang pecinta goib, ya udah dengan orang yang se-circle aja gitu. Karena kita menarik orang itu belum tentu orang mau tertarik. Iya, betul. Nah, Teh, kan saya juga pernah nanganin ya, Teh, yang disantet gitu. Nah, itu prosesnya tuh seperti apa sih, Teh? Saya tuh pernah nanyain ke si makhluknya gitu ya, Teh. Kalau dia itu dikunci di badannya, bener nggak sih, Teh, kayak gitu? Kalau dikunci badannya tergantung sama badannya. Kadang jin itu kan kita nggak boleh yang namanya ngambil kesimpulan dari jin 100%. Dia itu manipulatif berita. Iya, betul. Kadang yang dia ucapin aja itu semuanya bohong gitu. Dikunci di badan. Apa nih arti dikunci di badannya? Orang dia nggak pernah sholat, ya makanya dia kekunci di badan. Menyukai badannya, mencintai badan orang itu, nggak pernah ibadah. Lihat, orang yang sering kena ilmu santet itu orang yang jauh dengan Tuhan karena alasannya saya dibuat males buat ibadah. Jadi itu semua hanya manipulatif si jin itu. Iya, kita kalau saya pun kalau setiap lagi penelusuran saya bilang apapun yang diceritakan sama jin yang saya ucapin nggak usah dengerin. Jangan percaya kayak dia minta kopi lah, minta itu, nggak usah dengerin, hirauin aja. Ngapain kita jadi budak jin? Udah. Tapi kenapa Teria suka dengan konten ibaratnya penelusuran? Loh, saya menyajikan menu kok. Kalian suka ya tinggal pilih, enggak ya udah. Iya, betul. Sobat Saya sebuah restoran, anggap aja YouTube saya restoran. Kamu datang ke sini, kamu mau disajikan apa? Podcast kah? Penelusuran kah? Atau saya cuma ngoceh-ngoceh aja? Lah tinggal pilih. Kalau nggak suka dengan menu-menu yang saya sajikan, keluar dari restoran itu, cari restoran lain yang sesuka kamu. Nah, kalau masalah ini Teh, saya kan pengen tahu juga ya Teh ya, masalah dengan kerasukan gitu Teh. Banyak sekali yang bilang ke saya kalau itu bohong lah, atau itu settingan atau gimana. Gak ada yang bisa memasuki, makhluk tuh gak bisa masuk ke manusia lah. Menurut Teteh itu gimana? Ada dua jawaban. Yang pertama memang itu pura-pura. Pura-pura itu ya udah emang dia cuma denger atau dia cari perhatian sampai akhirnya dia jadi kerasukan. Karena banyak banget yang ketemu sama saya juga udah lu nggak usah kerasukan lah, orang itu bohongan jadi kelihatannya settingan bener-bener. Tapi kalau memang dia beneran kemasukan, alam bawah sadarnya dia yang bisa mengikat itu. Jadi setan itu kan kamuflase bentuk aja, kita yang mengkamuflase karena badannya dia bisa bentuk. Dia tuh kayak bunglon, bisa jadi ini, jadi itu, jadi ini, jadi itu. Bagaimana kita bisa memasuki dia ke alam bawah sadar kita sampai akhirnya jadi dia itu energinya dia kita masukin biar dia yang nyerap energi kita. Biar dia jadi satu cerita, jadi satu bahan di otak kita, masuk ke badan kita sampai akhirnya bentuk dia saat dia lagi hidup, dia lagi nakutin orang itu bergerak di badan kita. Dan jangan dipaksa, biarin aja. Biarin dia mau ngelakuin apa. Kadang hal itu setelah kita keluarkan kita nggak sadar. Karena balik lagi, wallahu alam bisawab, Tuhan mengirimkan korin, mengirimkan jin, mengirimkan iblis itu untuk apa? Manipulasi manusia. Karena jin itu dulunya sangat tunduk sampai akhirnya dia bersekutu dengan bukan bersekutu, kalau jin itu sangat tunduk dengan Tuhan sampai akhirnya dia ngerasa iri. Ya kan? Nah, sekarang tugasnya jin apa? Membodohi manusia. Biar apa? Nggak ibadah. Nah, makanya kalau setiap saya lagi penelusuran, bukan cerita setannya yang diangkat lebih gede, tapi sejarah dari rumah itu, kenapa dia bisa kosong, kenapa dia bisa angker, kenapa dia bisa ini. Nah, kalau orang yang belum pernah masuk ke rumah kosong atau misalnya jalan ke hutan, apa ke gunung, belum pernah ngerasain hal mistis yang benar-benar nyata, ya itu akan bilang kita settingan semua. Settingan atau enggaknya itu tergantung sama kita. Anggaplah kalau misalnya orang itu settingan, ya hiburan buat kita. Udah sesimpel itu hidup. Iya. Tapi kalau misalnya gini Teh, kan ada tuh misalnya dirasuki, kita bisa ngontrol nggak sih Teh sebenarnya? Bisa dikontrol juga. Bisa kan ada yang sadar gimana ya? Misalnya 50-50 nih kesadarannya, itu bisa Teh? Bisa, ada yang dia ngontrol dia tapi nggak ada tenaga, ada dia yang bisa ngontrol tapi kayak suaranya dia tuh susah untuk dikeluarkan. Kebanyakan sadar, karena kalau saya aja pernah 50-50, sadar sama nggak sadar itu cuma bagian tangan. Tapi pikiran saya
sadar. Kayak tangan saya tuh kayak nggak punya gitu, kayak nggak ngerasa ada tangan. Cuma ibaratnya kalau nggak sadar ya nggak sadar sekalian, udah nggak tahu blank. Kalau itu memang ditarik semuanya ke alam bawah sadar. Jadi kayak kita lagi mimpi terus bangun, aduh mimpi apaan ya tadi? Gitu, sobat jagat dengerin tuh. Jadi apa ya, gimana kalian menilainya gitu, jangan selalu menjudge kalau kita itu settingan atau kita itu bohong atau apa ya, dikembalikan lagi kepada masing-masing. Kalau mau percaya silahkan, kalau nggak percaya ya udah jangan menghujat gitulah ya, betul nggak Teria? Betul. Oke, banyak sekali nih pelajaran yang bisa diambil dari Teria ini ya, soal apa itu santet, apa itu kerasukan, atau gimana sih itu kerasukan, mungkin tadi dijelaskan oleh Teria gitu. Jadi jangan pernah menghujat apa yang apa ya, seseorang yang misalnya kerasukan atau gimana gitu, jangan sampai dihujat lah. Kita doakan, saling mendoakan. Kalau memang misalnya itu benar adanya ya kita doakan semoga dia cepat sembuh atau cepat gimana gitu, cepat apa namanya, sadar kembali ya Teh ya. Oke, terima kasih nih Teria nih. Sama-sama. Udah diberikan waktunya. Sama-sama. Udah main kesini. Iya. Sangat terima kasih banget, ini spesial banget nih buat sobat jagat yang nunggu nih, banyak dari di Facebook ya yang nanyain ya Kang ya. Gitu. Oke. Mungkin cukup aja Pak ya untuk ceritanya. Terima kasih Teria udah ngundang kami juga ke tempatnya Teria. Buat sobat jagat jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar kami lebih semangat untuk bikin kontennya. Dan buat kalian yang punya cerita atau pengalaman mistis yang nyata bisa langsung kirimkan ke alamat email kami di ngajagatpasundan@gmail.com atau di IG kami di jagatpasundan_19. Oke, sampai jumpa lagi di episode Jagat Pasundan 19 selanjutnya. Saya Indra, pamit undur diri, dan Teria. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.